I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Priani. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi perbankan syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis bank garansi di mana terdapat pada mata kuliah hukum perikatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sih bank garansi itu, kemudian apa saja jenis-jenis dari bank garansi. Nah, mungkin langsung saja mari kita bahas. Bank garansi sendiri itu banyak dari masyarakat ataupun kita sebagai mahasiswa yang belum mengenal apa itu bank garansi. Maka dari itu perlunya kita untuk memahami atau mempelajari apa itu bank garansi, kemudian jenis-jenis bank garansi. Nah, bank garansi sendiri itu yaitu merupakan sebuah kebutuhan bagi dunia infrastruktur gitu. Karena apa? Karena ini sebagai layanan yang sangat penting untuk menjadikan sebuah kebutuhan utama dalam proyek yang begitu besar. Nah, penggunaan bank garansi yaitu diperlukan untuk mengurangi resiko-resiko kerugian yang mungkin terjadi secara signifikan. Nah, apa sih itu bank garansi? Nah, bank garansi itu merupakan sebuah jaminan yang diberikan bank kepada pemodal atau nasabah dalam bentuk signifikan. Nah, ataupun surat berharga. Nah, sebagai bukti bahwa bank bersedia membayar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian apabila pihak yang dijamin ataupun mengingkari janji atau prestasi. Dengan demikian, bank garansi merupakan jaminan tertulis dari bank kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya apabila nasabah pada akhirnya tidak memenuhi kewajibannya kepada pemberi kerja sesuai perjanjian, maka bank akan membayar. Nah, bank garansi itu merupakan layanan perbankan yang beroperasi dengan cara menutup hutang ataupun memberikan jaminan oleh pihak ketiga. Kemudian tujuan dari bank garansi itu sendiri merupakan untuk menjamin kelancaran usaha nasabah terhadap bank. Nah, kemudian pelayanan perbankan dan pengkreditan meliputi bank garansi yang merupakan bentuk lembaga penjaminan perorangan yang merupakan perjanjian penjaminan utang. Nah, melalui penerbitan bank garansi, bank bertanggung jawab atas pembiayaan apabila pihak yang dijamin melakukan pelanggaran terhadap penerima jaminan. Nah, mungkin untuk pengertiannya mungkin udah bisa terima dan sedikit ada tujuan dari bank garansi itu sendiri. Jadi dapat kita pahami bahwa bank garansi itu merupakan suatu hal yang penting, apalagi kita memiliki sebuah perusahaan yang sangat besar gitu, karena untuk mengurangi resiko yang signifikan gitu. Dan mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang besar, hal ini bisa terjadi karena apa? Karena semakin besar perusahaan kita, maka semakin besar juga resiko yang akan kita hadapi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pada bank garansi. Nah, yang saya bahas di sini yaitu terdapat 2 jenis pada bank garansi. Yang pertama yaitu dalam konteks bisnis, kemudian yaitu pada konteks perjanjian fungsi penjaminan. Nah, dalam konteks bisnis sendiri yaitu terbagi menjadi 10, kemudian dalam dalam perjanjian dan fungsi penjaminan yaitu terdapat 6 poin. Ini yang pertama saya akan membahas mengenai jenis bank garansi dalam konteks bisnis. Nah, yaitu yang dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu bank garansi cukai tembakau, di mana bank garansi ini diberikan kepada kantor bea cukai untuk membantu perusahaan rokok dalam menunda pembayarannya tembakau atau produk yang diproduksi untuk dijual. Nah, kemudian poin kedua yaitu garansi bank tender domestik. Nah, bank garansi jenis ini diberikan kepada perusahaan atau kontraktor untuk keperluan penawaran pada proyek dalam negeri. Nah, kemudian poin ketiga yaitu bank tender luar negeri. Nah, jenis yang ketiga ini diberikan kepada kontraktor yang akan mengikuti tender luar negeri yang diadakan oleh pihak asing. Jadi ini
tidak hanya di dalam negeri saja, tapi ini membahas mengenai perlindungan di luar negeri. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu bank garansi atas penundaan biaya masuk gitu. Nah, jenis ini merupakan bank garansi yang membantu pemilik barang dalam penundaan pembayaran bea masuk atas barang impor. Nah, jadi ketika kita akan melakukan impor itu tuh bisa kita menunda untuk pembayaran bea cukainya. Jadi nanti pembayaran itu ditanggung terlebih dahulu, kemudian nanti kita membayar di akhir. Nah, kemudian untuk poin yang kelima yaitu bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, bank garansi ini memberikan jaminan kepada pemberi kerja bahwa kontraktor akan menyelesaikan proyeknya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dijanjikan pada awal. Dan ada poin yang keenam yaitu bank garansi untuk uang muka ketenagakerjaan. Nah, di sini untuk memastikan bahwa kontraktor akan menerima uang dari pemberi kerja untuk memulai proyeknya. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu bank garansi untuk pengiriman barang. Nah, bank garansi ini membantu pelanggan yang ingin mengirimkan barang memberikan kepastian pembayaran kepada pihak yang menerima barang itu sendiri. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu jaminan perdagangan yang diberikan kepada pedagang atau agen untuk memberikan jaminan dalam transaksi pembayaran. Kemudian yang kesembilan yaitu informasi bank garansi impor barang. Nah, bank garansi jenis ini memberikan kepada importir untuk membantu proses importir barang. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan impor atau ekspor, nah kalian bisa menggunakan jasa bank garansi di mana akan memudahkan dan akan membantu usaha teman-teman semua untuk menjadi lebih mudah. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, jaminan pemeliharaan barang bank. Nah, bank garansi ini memberikan jaminan bahwa kontraktor bertanggung jawab atas pemeliharaan proyek setelah selesai. Nah, kenapa sih di sini banyak membahas mengenai kontraktor? Karena pada kontraktor sendiri itu merupakan sebuah proyek atau perusahaan besar yang tidak pernah berhenti ataupun selalu banyak kontraktor apalagi di Indonesia ini karena begitu banyaknya pembangunan infrastruktur yang dijalankan di negara kita sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai bank garansi berdasarkan perjanjian dan fungsi penjaminan, di mana pada bank garansi yang berdasarkan perjanjian dan fungsi penjaminan ini dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu bid bond atau tender bond. Nah, jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk memenuhi persyaratan mengikuti tender. Nah, setiap peserta tender wajib memberikan jaminan penawaran terlebih dahulu sebagai syarat mengikuti tender. Nah, permintaan tender obligasi ini dilakukan oleh pihak yang mengadakan tender untuk memastikan peserta dapat mengikuti proses lelang. Kemudian, yang kedua yaitu advanced payment bond. Nah, bank garansi ini diterbitkan atas permintaan nasabah yang telah menerima uang muka dari proyek yang dimenangkan melalui tender. Nah, penjamin meminta jaminan uang muka untuk menghindari kerugian apabila penjamin tidak memulai pekerjaan proyek setelah menerima uang muka. Nah, jadi di sini ada perlindungan bagi setiap yang melakukan perjanjian kepada proyektor sehingga pihak yang untuk melakukan penjaminan itu sudah aman seperti itu. Dan poin yang ketiga yaitu perform board atau perform guard, yaitu yang diterbitkan atas permintaan nasabah yang telah menerima dana untuk melanjutkan proyeknya yang dimenangkan melalui tender. Nah, jaminan ini diminta untuk menghindari kerugian jika permintaan tidak melanjutkan atau menyelesaikan prosesnya proses proyeknya sesuai dengan kontrak. Jadi semisal kita udah melakukan kerjasama bersama kontraktor untuk melakukan sebuah proyek. Nah, jika proyek tersebut itu di tengah-tengah tidak melanjutkan, jadi kita bisa menuntut atas dasar karena kita telah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat yaitu maintenance bond. Nah, diterbitkan atas permintaan pelanggaran setelah proyek itu selesai. Nah, penerima jaminan meminta jaminan pemeliharaan untuk menjamin perbaikan akan dilaksanakan dan dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak. Nah, jadi semisal kita sudah melakukan proyek
Nah, ketika proyek itu sudah selesai namun terjadi beberapa kesalahan, jadi kita bisa menuntut untuk melakukan perbaikan, karena sebelumnya kita sudah melakukan perjanjian untuk proyek kita tetap terjaga secara aman. Kemudian yang kelima yaitu bank garansi kepabeanan dan P4BM. Nah, diberikan untuk membebaskan bea masuk atau barang import untuk diekspor kembali. Nah, di sini pemerintah dapat meminta bank garansi apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban ekspor dan bank garansi tersebut dapat ditarik oleh pihak bea cukai. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai bank garansi penundaan masuk kredit, di mana bank garansi yang diberikan kepada bea cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk barang yang akan dikeluarkan dari pelabuhan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari mulai apa itu bank garansi, kemudian tujuan dari bank garansi, dan jenis-jenis bank garansi yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bank garansi berdasarkan konteks bisnis yang dibagi menjadi 10 bagian, yang mana di dalamnya banyak mengkaitkan kontraktor dalam jenis bank garansi tersebut, karena pada dasarnya kontraktor merupakan sebuah proyek besar yang tidak pernah berhenti di negara kita. Kemudian yang kedua yaitu jenis bank garansi sesuai dengan perjanjian fungsi dan penjaminan, yang dimana terbagi menjadi 6 poin. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya memohon maaf. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.